Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Nama saya Dedi Saputra Napitupulu MPD dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Ittihadiyah Labuan Batu Utara. Saya ingin mempresentasikan karakter pendidik ideal perspektif hadis Nabi. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat atas terselenggaranya International Conference on General Education di UPI Bandung. Dan alhamdulillah saya sangat senang sekali bisa diterima sebagai salah satu peserta konferensi tersebut. Tema saya adalah karakter pendidik ideal menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Umat Islam belakangan ini banyak melupakan hadis Nabi. Kita bisa melihat bahwa sering sekali konferensi baik itu nasional maupun internasional tidak menjadikan hadis-hadis Nabi sebagai objek kajian, dan padahal hadis itu merupakan salah satu sumber dari hukum Islam setelah Al-Quran. Nah, di dalam hadis Nabi banyak sekali sebenarnya karakter atau sifat-sifat ideal pendidik yang hari ini perlu diketengahkan, yang hari ini perlu ditampilkan kembali menjadi kajian-kajian yang penting. Nah, lembaga pendidikan Islam termasuk konferensi ini saya kira adalah wadah yang tepat atau momentum yang sangat tepat sekali untuk mengkampanyekan bahwa kita harus mempopulerkan hadis Nabi sebagai objek kajian. Meskipun ini tidak banyak dilakukan oleh orang, tapi saya kira saya hari ini ingin memberikan sedikit karakter ideal yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu merupakan sosok pendidik, dan karakternya itu bisa menjadi contoh oleh pendidik yang ada hari ini. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau library research dengan menelusuri hadis-hadis Nabi yang otentik, lengkap dengan sanad dan matannya, dikutip dari kitab-kitab hadis yang orisinal. Penelitian ini menemukan 3 karakter ideal yang penting bagi sosok seorang pendidik. Pertama, sebelum sampai kepada hasil, bahwa syarat dan sifat pendidik juga sangat penting sekali. Hemat penulis bahwa apa yang dipersyaratkan pada seorang pendidik merupakan sifat yang harus melekat pada dirinya. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selama ini. Beliau sangat terkenal dengan sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan itu melekat pada dirinya. Terbukti dia dipanggil sebagai seorang yang memiliki gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya. Dan beliau merupakan sosok keteladanan, tidak hanya disampaikan oleh para peneliti terdahulu atau para orang-orang terdahulu, tapi juga Allah memujinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasul itu ada contoh teladan. Dan Nabi sendiri mengatakan bahwa bu'istu liutamima makarimal akhlak. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Baik saudara, dalam tulisan ini saya menemukan ada 3 karakter penting yang perlu dijelaskan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwa seorang pendidik itu harus mempunyai sifat yang pertama, peduli. Peduli artinya mengetahui kondisi peserta didik. Saya kira kunci keberhasilan dari pendidikan adalah bagaimana seorang pendidik bisa atau memahami kondisi peserta didik. Dalam hadis yang agak singkat diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, An Ibni Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izati fil ayami karahatus samati alaina. Rawal Bukhari.
Dari Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW selalu memilih waktu yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat, karena beliau takut kami akan merasa bosan. Jadi ternyata Nabi Muhammad ketika itu sudah mewanti-wanti atau sudah mengantisipasi bahwa para sahabat ketika menerima mauizah atau menerima pengajaran dari Nabi, para sahabat ada kecenderungan akan merasa bosan. Oleh karena itu Nabi mengatur waktu-waktunya. Jadi ada jadwal yang terstruktur, ada waktu yang diberikan. Nah, peletakan atau penentuan jam pelajaran sesuai dengan waktu-waktu yang produktif sangat dianjurkan. Oleh karena itu dalam menyusun kurikulum atau peletakan mata pelajaran di dalam tradisi lembaga pendidikan kita itu sangat penting sekali. Misalnya peletakan mata pelajaran yang sifatnya eksakta, menghitung, matematika, itu tidak boleh dibuat di akhir pelajaran atau di jam-jam genting. Biasanya itu diletakkan di jam-jam pagi, misalkan matematika, fisika, kimia itu diletakkan di pagi, pada pagi hari. Mengapa? Karena memang dia membutuhkan energi atau pemikiran, pelibatan kerja otak yang sangat luar biasa. Jadi kalau dia diletakkan di akhir pelajaran, tentu siswa akan kesulitan. Nah, berikutnya hadis ini juga memaknai bahwa sangat penting sekali untuk memisahkan peserta didik yang memiliki keterampilan atau kecerdasan di atas rata-rata dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang standar atau kemampuan di bawah. Oleh karena itu banyak lembaga-lembaga pendidikan Islam yang unggul membagi kelas-kelas menjadi ada kelas unggulan, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Dan ini merupakan penting sekali untuk pemahaman, kepedulian terhadap peserta didik, terutama dari segi kapasitas pengetahuan mereka. Jadi antara peserta didik yang yang tidak memiliki atau tidak mempunyai kemampuan di atas rata-rata itu sebaiknya tidak diletakkan di kelas unggul, karena nanti mereka akan kewalahan sendiri. Yang berikutnya ada demokratis, ya. Demokratis dalam hadis ini sangat panjang sekali. Ada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai. Suatu ketika ada seseorang yang belajar Al-Quran kemudian membaca dengan qiraat yang berbeda. Kemudian salah seorang melaporkannya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya melihat bahwa ada seseorang membaca Quran dengan qiraat yang berbeda." Rasulullah kemudian mengujinya, "Silahkan baca." Kemudian yang satunya Rasul juga menyuruh, "Silahkan baca." Kemudian Rasul mengatakan dua-duanya benar. Nah, dari sini kita melihat bahwa sifat Nabi yang sangat demokratis dan terbuka menerima perbedaan. Jadi perbedaan dalam konteks pendidikan itu sangat lumrah sekali dan tidak boleh dibatasi. Artinya sebagai seorang pendidik harus bisa menerima perbedaan. Yang terakhir, karakter pendidik yang penting saya kira dalam konteks hadis dan konteks tulisan ini adalah transparan. Hadis Nabi mengatakan bahwa man su'ila an ilmin alimahu thumma katamahul aljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang satu ilmu atau tentang satu persoalan kemudian dia menyembunyikannya, maka nanti di akhirat kelak dia akan dibelenggu dengan api neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh karena itu seorang pendidik tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Seorang pendidik harus mengajarkan ilmunya dan tidak perlu khawatir ilmunya akan habis. Jadi kalau sering ilmunya itu dibagi, di-share, didiskusikan dengan rekannya atau dengan siswanya, dia tidak boleh khawatir bahwa ilmunya akan hilang. Malah akan semakin lekat dan bertambah. Dan etika pendidik dalam konteks hadis ini tidak boleh menyembunyikan ilmu yang dia miliki. Harus dibagi, harus diabdikan ke tengah masyarakat sehingga ilmu itu berguna dan bermanfaat. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa terdapat tiga karakter pendidik ideal menurut hadis Nabi. Yang pertama adalah peduli,
kemudian terbuka, transparan, dan demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.